Assalamualaikum kawan. Assalamualaikum seman dan tani. Salam bercocok tanam. Hari ini aku punya kegiatan di ladang, yaitu ingin memberikan pupuk untuk kopi yang terlambat aku tanam. Kalau yang ini kawan-kawan, ini sudah aku pupuk setelah 2 bulan tanam kemarin. Dan di sampingnya ini sampai ke sana itu baru aku tanam, karena aku kehabisan bibit, makanya terlambat menanamnya. Aku carikan dulu bibitnya dan sudah dapat. Dan yang ini adalah usia 2 bulan setelah tanam. Jadi aku akan kasih pupuk hari ini dengan cara ngocor. Adapun pupuk yang aku pakai nanti kawan-kawan bisa lihat. Jadi aku juga belajar dari YouTube. 2 bulan setelah tanam baru kita kasihkan pupuk. Jadi nampak ini bedanya kawan-kawan. Ini masih kecil. Nah, yang ini sudah lumayan besar. Ini tanam pertama sampai ke sana. Jadi aku menanamnya dengan sistem pagar. Itu jarak dari pokok yang ini ke pokok yang sampingnya itu lebih kurang 1 meter. Sementara jarak barisnya ya, dari sini, jarak baris ini sampai ke baris yang itu lebih kurang aku bikin 3 meter. Jadi aku coba tanam sistem pagar. Memang dengan sistem pagar ini jumlah tanamnya bisa lebih banyak dibandingkan dengan sistem yang konvensional. Oke kawan-kawan, hari ini itu kegiatan aku seperti yang aku bilang tadi. Aku akan memberikan pemupukan pertama untuk yang 2 bulan aku tanam ini. Nanti setelah 4 bulan pemupukan yang ini, kita kasih lagi pupuk. Baik kawan-kawan, langsung saja kita beraktivitas. Dan tak lupa saya doakan kawan-kawan semua selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Jadi aku coba sekarang kasih lihat ke kawan-kawan bagaimana aku mengaplikasikan pupuk. Jadi pupuk yang aku pakai kawan adalah pupuk ini. Kawan kan mungkin tahu semua ya, Saman dan Tani atau kawan-kawan tani semua tahu ini pupuk adalah pupuk Ponska. Jadi takarannya kawan-kawan, aku menggunakan ember ini. Ini lebih kurang isinya 25 liter air. Jadi 25 liter air. Takarannya 3 genggaman ini untuk 5 liter air. Itu yang biasa aku aplikasikan, yang sudah pernah aku aplikasikan ke yang kopiku yang tanam pertama ini. Dan nampaknya memang perkembangannya sudah cukup lumayan. Ini kawan-kawan bisa lihat sudah tumbuh cabangnya. Ini kira-kira tingginya sudah 40 cm.
40 cm dari bawah. Oke kawan-kawan, sekarang kita racik dulu pupuknya. Ikuti terus video ini dan jangan lupa dukung channel ini, bantu subscribe. Oke, kita langsung saja. Dan aku ambil airnya dari bak penampungan kawan. Bak penampungan yang aku buat, yang pernah aku buatkan videonya pada video sebelumnya. Jadi takarannya ini untuk satu ember ini 15 kali ini. 15 kali ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ya lebih kurang itu ya kawan-kawan. Jadi takaran ini seandainya kita tidak bawa sendok makan gitu, ini sebenarnya 1 sendok makan kawan-kawan, berarti 15 sendok makan. Terus kita aduk sampai rata, lalu nanti langsung kita kocorkan. Ya, aduk sampai benar-benar merata. Ya, sebenarnya selain pupuk Ponska, bisa juga kita gunakan NPK 1616, bisa juga dengan urea dan SP36. Hanya saja SP36 saat ini sudah sulit didapatkan, kalaupun ada harganya sudah mahal karena sudah tidak dikasih subsidi lagi oleh pemerintah. Ya, yang penting tanaman ini diberikan nutrisi, diberikan pupuk, sehingga tanaman kopi kita nanti bisa berkembang dengan baik, tumbuh dengan baik. Seperti janji aku di video-video sebelumnya, setiap kegiatan yang aku lakukan di ladang ini akan aku videokan, akan aku buatkan videonya sampai nanti kopi benar-benar besar. Jadi mulai dari segini, ini paling ukurannya 15 cm, sampingnya ini ya malah lebih kecil lagi, dan itu agak menguning sedikit. Oke, langsung saja kita aplikasikan pupuk cairnya. Nanti buat kawan-kawan yang jadi sambil aku buat pupuknya atau sambil aku kocorkan pupuknya, gulma-gulma yang ada di sekitar aku bersihkan. Jadi takarannya ini, minuman ini hanya 2 gelas ini kawan-kawan, dan aku kasih jarak tidak terlalu dekat dengan batangnya. Oke, seperti itu kawan-kawan. Ini ada gulma,
Aku cabut dulu. Jadi sambil kasih pupuk, rumput kecil ada di sekitar pokok ini kita bersihkan dulu. Memang agak lama pekerjaannya, tapi sepertinya kalau kita lakukan ini hasilnya cukup memuaskan hasilnya. Ya, cukup 2 gelas ini saja kamu. Ya, bekas minuman gelas ini. Nah, mungkin kita bisa berbagi kawan-kawan, sahabat tani, semandan tani, kalau kalian pakai pupuk apa gitu. Mungkin bisa dituliskan di kolom komentar, karena aku juga masih belajar. Baru ini pertama kali aku tanam kopi, jadi aku googling di internet, di YouTube, bagaimana cara merawat kopi. Ya, seperti bagaimana pemupukannya, bagaimana perawatannya, semua aku pelajari dari YouTube. Dan kegiatan aku ini tidak lupa aku bikinkan juga YouTube-nya. Aku videokan, siapa tahu bermanfaat, terutama buat aku sendiri, juga buat sahabat dan kawan-kawan tani dimanapun berada gitu. Apakah kawan-kawan juga menggunakan pupuk Ponska atau ada pupuk lain yang lebih tokcar gitu? Nah, tolong bagi informasi dengan aku sehingga aku bisa nanti aplikasikan di ladangku ini. Sebagai pemula, penanam kopi atau petani kopi, aku masih banyak belajar, masih mengamati setiap tanaman kopi yang ada di ladang aku ini. Aku amati hari demi hari bagaimana perkembangannya. Kalau aku kasih perlakuan seperti ini, ya, pertumbuhannya bagaimana. Kalau aku kasih perlakuannya seperti itu, perkembangannya bagaimana gitu. Tapi yang pasti nampaknya kopi ini kalau kita kasih pupuk, baik dengan cara kita kocor seperti ini, atau dengan cara kita tabur, atau dengan cara kita suap, memang ada perkembangannya gitu. Memang kalau dikasih pupuk terlihat dia tumbuh dengan baik, sesuai dengan
yang kita harapkan gitu. Kemudian dengan sistem kocor ini pupuknya sedikit lebih hemat dibandingkan dengan sistem tabur. Namun kita ngocor. Sistem ngocor itu kata kawan-kawan yang pernah aku tanya itu jangan lakukan di musim hujan. Jadi kalau curah hujannya sedikit atau kemarau, itu bagus dilakukan sistem kocor, karena katanya tanaman kopi langsung bisa menyerap unsur-unsur yang ada di dalam pupuk. Jadi cukup 2 cup ini saja kawan-kawan, dan pekerjaan ini memang sedikit agak lebih lama karena aku sambil membersihkan rumput-rumput kecil yang ada di sekitar tanaman kopi ini. Iya, sampai bersih seperti itu. Tinggal 1, 2, 3, 4, 5 batang lagi kawan-kawan. Yang terlambat aku tanam karena masih keliling-keliling cari bibitnya. Aku tidak bibit sendiri, aku beli di tempat pembibitan dengan harga hanya Rp1.000 dengan ukuran daunnya baru 5 biji kemarin itu, dan ini sudah nampak dia pucuknya tumbuh. Mudah-mudahan dengan kita berikan pupuk ini dia akan terus berkembang, terus tumbuh dengan baik sesuai yang kita harapkan dan menghasilkan. Amin. Aku tidak tanam banyak kawan-kawan karena aku masih belajar. Ini hanya sekitar 800 batang yang ada di ladangku ini, karena ukuran ladang juga kecil. Aku bikin sistem pagar, masuk dia 800 batang. Mungkin kalau tidak sistem pagar itu lebih sedikit kawan-kawan. Nah, ini aku coba sistem pagar.
sebagaimana aku sampaikan tadi, aku belum pernah tanam kopi, aku belum pernah coba sistem pagar. Begitu tanam kopi langsung sistem pagar. Bagaimana hasilnya nanti, pokoknya aku videokan terus sampai dia berbuah nanti. Apakah bagus hasilnya, apakah tidak, apakah sesuai sistem pagar atau tidak, pokoknya aku videokan nanti. Tentunya harapan aku ya menghasilkan, tumbuh dengan baik, tumbuh dengan subur, berbuah yang lebat. Itu harapanku. Yang jelas, mulai sekarang aku berusaha dulu. Aku tanam, aku rawat, terus nanti harapanku, doaku, semoga tanaman ini, kopi ini bisa menghasilkan sebagai sumber pendapatan buat keluarga aku. Oke kawan-kawan, selesai untuk yang baru tanam, dan ini yang sudah lama tanam. Kalau ini lebih kurang 50 cm, kalau yang ini sudah tinggi, nih sudah cabangnya sudah mulai tumbuh. Ini ada 1 pucuk, 2, 3, 4, 5. Aku tidak tahu istilah-istilah yang ada di dalam dunia perkopian. Itu pernah aku nonton YouTube. Kalau cabang ini apa namanya, kalau yang seperti ini apa namanya, tidak tahu. Yang tahu aku hanya tanam. Nanti sambil jalan, sambil belajar, mungkin aku akan terapkan ilmu-ilmu dari kawan-kawan yang sudah berhasil. Oke kawan-kawan, mungkin sekian dulu untuk video kali ini, kegiatan aku kali ini. Dan saya doakan semoga kawan-kawan semua selalu sehat, dan saya ucapkan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.